Talim kita hari ini kita buka kajian baru terkait dengan kemarin sebetulnya. Tapi ini termasuk sub kaji baru. Mahwal ihlamun wa mahwal wahyu walaik tilafatu. Apa itu ilham dan apa itu wahyu serta perbedaannya. Di titik terakhir bab 1 insya Allah ada amalan, bukan meminta ilham ya, berdoa supaya dipekakan kita petunjuk dari Allah melalui hati ya. Itu yang disebut ilham. Jadi mimpi dengan ilham ada kaitannya, ada kaitannya. Kalau mimpi itu dari Allah, ilham namanya. Kalau mimpi itu berada pada Nabi, wahyu namanya. Ya, pas kita mimpi, ini wahyu. Salah itu. Berarti ilham. Nah, Bapak-bapak ingin dapat ilham? Pengen ya. Nah, kalau bahasa modernnya, intuisi. Ilham intuisi itu tidak perlu ada sebab. Tahu aja. Ya. Kalau ngimpi kan ada ngimpinya dulu. Ditakwil dulu. Ya, betul atau tidaknya tadi. Berarti ilham itu dengan mimpi tinggi mana? Tinggi ilham. Di atas ilham wahyu. Bukan untuk manusia, tertutup. Di bawah manusia ilham sampai kiamat. Dan itu umum dapat semua. Kita sering tidak sadar. Itu namanya ilham. Ya. Apakah ilham bisa diikhtiarkan? Bisa melalui doa. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya. Nah, itu salah satunya yang akan Andung bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yukafi umadzidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita sama-sama kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadat, sholawat, istighfar, zikir dan doa kepada Allah. Diikuti sama-sama talqin zikir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat ilahi anta maksudi warid mukamat tubi atini mahabataka wa marifataka. Tahara di pikiran kita. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadroti asy Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna kala kulli syai'in qadir takdir hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa muslimin. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul hadin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya kita juga masih bisa diberi waktu datang ke tempat ini untuk bertalibul ilmi. Hadirin jamaah Ikhwan Akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung datang kemari, juga Ikhwan Akhwat yang mengaji secara tidak langsung melalui medsos mungkin ya, semuanya doakan rahimakumullah dirahmati Allah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas tentang apa itu ilham, mahwal ilhamamun, pamahwal wahyu, apa itu wahyu, walai tilafatu, serta perbedaannya. Bab 1 dulu. Mudah-mudahan Allah meridhoi talim ini dan menjadi ibadah dan bisa mengamalkannya secara benar. Amma ba'du. Kita sering mendengar kata ilham kan? Ya. Ilham bukan nama orang. Wahyu bukan juga nama orang. Sering disifatkan ke namanya ilham. Ya gitu kan? Adalah salah satu aspek penting dalam konteks kehidupan spiritual dan pemahaman yang mendalam dalam ajaran Islam. Jadi kalau antum ingin mendalami perkara ruhani Islam, harus paham ilham. Ya, harus ngerti wahyu, harus tahu perkara mimpi. Ilham adalah hal mungkin terlihat mirip dengan wahyu. Mungkin. Karena makna artinya sama. Namun memiliki makna yang sangat berbeda dengan wahyu. Jauh banget bedanya. Ajaran Islam, perkara ilham, digambarkan sebagai pengertian atau inspirasi ilahi. Ya. Yang Allah berikan kepada
Ilham kepada siapa? Bukan kepada jamaah, individu. Jadi ilham diberikan kepada individu masing-masing. Enggak pandang dia soleh, murtad, tidak pandang. Orang degil pun bisa dapat ilham, dapat inspirasi. Ya. Apakah ilham harus orang soleh aja? Enggak. Ya. Jadi ilham seringkali dianggap sebagai bentuk komunikasi antara individu yang menerima ilham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kalau antum ingin daftar di suatu instansi untuk bekerja, ya, itu antum kalau peka ilhamnya, antum tahu ini nggak keterima, ini keterima. Itu sayangnya Allah. Berarti kalau jelas nggak keterima, udah ada hakul yakin, maka orang itu tidak akan daftar. Karena daftar habisin duit nggak? Habis waktu nggak? Waduh, zaman sekarang mungkin nggak ada yang peka kayak gitu ya. Padahal kita ada sensor spiritual. Ya. Jadi sakti-sakti ya orang itu sebenarnya. Betul, sempurna. Seharusnya begitu. Makanya orang-orang waliullah yang diberi rahmat, kepekaan ilham, kepekaan spiritual, itu hidupnya tenang, pede. Ya. Bukti ilham antum itu mentok. Ya. Betul? Untuk kerja aja nanya ke antum. Benar nggak? Ya. Ya. Coba logika kita bekerja. Ya, bekerja. Seharusnya kita ada feel. Nggak enak bener ngajinya dikaitin dengan yang tadi nanya katanya. Enggak. Ini supaya makna kita itu ke depannya jangan menggunakan, ya, jangan putus asa. Gunakan kekuatan spiritual. Ya. Ilham itu mirip dengan wahyu. Cuman wahyu udah habis. Ilham sampai kiamat masih ada. Kenapa wahyu udah habis? Karena wahyu diberikan hanya kepada nabi dan rasul. Jadi kalau saya mendapat wahyu, gue getok, berarti antum nabi. Ya. Jadi banyak secara umum mengatakan ilham itu bentuk komunikasi antara individu yang menerima ilham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ilham gimana bisa datang dong? Langsung ke sasaran. Ilham itu bisa datang kepada individu dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk. Ada yang tahu? Interaksi. Antum mau ke Jakarta, Allah memberikan ilham melalui tindakan yang adalah secara pikiran nggak bisa. Pesawat yang akan ditumpangi itu akan terjun di Selat Sunda, langsung Allah mengungkit delay. Maka antum nggak naik pesawat itu bisa jadi, atau ditunda pesawat itu nggak jatuh. Itu ilham juga sebetulnya. Rahmat Allah. Jadi bahasanya yang berbeda. Itu yang disebut ilham af'al. Ya. Watasmal hadi afkar alati tajhir faj'atan. Au masyair wa afkar alati tati faj'atan. Kalban masyair ashkash aladin yatalawakaun al-ilham. Al-ilham anayati minallah wa anallah ma'anan wa irsadan fi hayatihim. Di antaranya ilham itu datang adalah seperti hadihil akhar, seperti pikiran
yang tiba-tiba muncul. Ada hari ini kok bentuk nggak bisa berpikir kita, nggak bisa memecahkan persoalan. Besok kok lancar kita berpikir bisa masih. Kira-kira kalau ujian, ya, padahal kita nggak ngapal. Kok bisa jawabnya ya? Nah, itu ilham. Munculnya di pikiran secara mendadak. Ya, tiba-tiba muncul. Perasaan juga gitu. Atau ide datang secara tiba-tiba. Nah itu tuh ilham. Orang yang menerima ilham sering merasakan bahwa itu datang dari Allah kalau baik, memiliki makna petunjuk yang penting dalam kehidupan kita. Biasanya orang kalau dapat ilham bisa memecahkan, ngecas kepala, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Dalam ajaran Islam, ilham itu biasanya diterima oleh para nabi dan rasul. Orang-orang soleh juga. Sebagai bagian dari wahyu. Itu lebih besar. Para nabi dan rasul menerima ilham dalam bentuk wahyu. Untuk memberikan pedoman kepada umat manusia. Kalau antum dapat ilham untuk apa, Pak? Untuk individu. Kalau nabi, untuk seluruh umat. Bedanya itu. Dan ini tertulis difirmankan oleh Allah di Quran. Selain itu ilham juga dapat diterima oleh individu dalam bentuk nasihat, inspirasi spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Tapi penting untuk diingat ya Ikhwan ya. Jangan semua dianggap ilham ya. Maka harus tahu perbedaannya. Tidak semua inspirasi atau pemikiran yang muncul dalam diri seseorang dianggap ilham ilahi. Tidak. Hampir sama dengan mimpi. Jangan semua dianggap nih ilahiyah. Ilham yang dianggap ilahiyah harus sesuai dengan ajaran agama, tujuan yang baik. Selain itu dalam Islam, ilham tidak boleh dianggap sebagai, antum dapat ilham nih, tidak boleh dianggap sebagai sumber hukum, sumber fikih. Antum dapat ilham nih bulan puasa, buka katanya. Jangan puasa, nanti badan kamu sakit. Langsung buka, nggak bisa. Karena banyak orang nyepelin ini ya. Kenapa kamu nggak puasa? Dapat ilham katanya. Nah, nggak bisa. Jadi aturan Islam, ilham tidak bisa dijadikan sumber hukum. Pikiran, analisa, nggak bisa dijadikan sumber hukum. Kecerdasan tidak bisa dijadikan sumber hukum. Fikih kan ada dasarnya dari Allah. Begitu juga mimpi. Ya. Hanya Al-Quran dan hadis sumber utama ajaran Islam yang menjadi sumber hukum. Titik. Undang-undang dasar nggak bisa menjadikan sumber hukum mutlak sampai akhirat, nggak bisa. Nah, nanti ditangkap pula yang duduk nih. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lolo gua. Nah, ya. Maling ayam dibacok. Maling emas tidur di bintang 5. Ya, gitu. Ya. Dalam ajaran Islam, perkara ilham biasanya terkait dengan apa? Pengalaman spiritual atau pemahaman mendalam yang diberikan Allah kepada individu. Kaitannya itu. Maka peka. Jadi ini tidak selalu terkait dengan teks agama yang khusus, tidak.
dia harus dapat pengalaman spiritual. Umpamanya dia mati suri 4 hari. Pas dia bangun pasti dapat ilham. Pengalaman spiritual. Jadi antum ingin dapat ilham secara pengalaman spiritual, gampang. Besok antum minta tolong ke yang duduk, ya, dikubur di Tunggul Hitam barang semalam aja, dikasih napas, kasih napas, ya. Nanti antum dapat pengalaman spiritual. Itu praktek ekstrim, banyak dilakukan sufi kayak gitu. Anda bisa? Siapa yang mau tunjuk tangan sekarang? Nah, karena manusia sekarang ingin instan. Betul nggak Pak? Ingin instan. Nah pas diomongin gitu syaratnya, wah ngeri banget nih. Ya kan gitu. Sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget, karena ada yang ngontrol. Iya kan? Tapi maaf. Jadi Anda nggak tahu apakah antum keterima kerja, apakah antum mau kawin cepat, nikah cepat, nggak. Udah, minta ilham dari diri antum diri, Allah langsung ke antum, kita kubur di Tunggul Hitam besok. Gimana? Kaku banget sih ngaji. Kan gitu, bener nggak? Logikanya kan begitu. Jadi terkait dengan apa? Ilham itu pengalaman spiritual. Berarti pengalaman spiritual itu harus dipraktekkan. Ya. Akan timbul pengalaman spiritual antum kalau antum puasa. Tapi puasa bener. Puasa sempurna. Tahu puasa sempurna? Tahu? Beda loh. Enggak puasa lahir aja. Ngomong dijaga, ya. Sudah itu, tahara berketerusan, istighfar banyak, mata nggak boleh ngelihat paha, sanggup. Seminggu aja puasa sempurna. Di zaman sekarang, mabok antum. Insya Allah dapat tuh pengalaman spiritual. Insya Allah. Itu puasa para sufi. Makanya orang dulu puasa, sering nggak mau kena uji, lari ke gunung. Betapa dia. Gitu. Itu pengalaman spiritual. Maka timbul tunjuk. Ilham itu datang terkait dengan pengalaman spiritual. Insya Allah biasanya kalau dapat hal seperti itu akan lebih dalam tentang agama, menginspirasi tindakan yang baik. Itu keuntungannya. Nabi mendapat inspirasi yang baik, ilham menjadi wahyu sejak dia lari dari kehidupan jahiliyah ke Gua Hira. Betul? Sekarang kan nggak dipraktekin. Ya. Jadi kalau antum jomblo, ya, kayak jomblo, masuk ke gua, bukan mandi, bertapa. Ya, tapi jangan ninggalin syariat. Ya, tapi ingat kalau antum ada amanah nggak bisa. Anak nggak makan. Kacau. Zaman sekarang kacau, Pak. Nggak bisa. Batal itu itikaf. Gitu. Ya. Berikut ini adalah beberapa contoh ilham yang terkenal dalam sejarah Islam. Ilham yang paling penting dalam sejarah Islam adalah wahyu ya. Kalau cara Islam pasti larinya ke wahyu. Wahyu dengan ilham artinya sama. Yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ilham ini berupa Al-Quran, kitab suci Islam yang disampaikan selama periode wahyu turun. Dalilnya adalah banyak di Al-Quran. Ya, yang mengatakan bahwa pesan-pesan itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian ilham yang bukan kepada Nabi, diantaranya ada yang tahu? Yang enggak ke Nabi, bukan wahyu namanya, diantaranya. Dan sebut saja orangnya satu aja ya. Imam Al-Ghazali, dia dapat ilham. Cara dia mendapat ilham apa? Al-Hirah. Tahu Al-Hirah? Kebingungan berpikir.
Maka dia menyepi. Hilang dari dunia fikih, hilang dari jadi rektor, dia menyepi. Akhirnya dia mendapat ilham. Keluarlah satu buku Ihya Ulumuddin. Sudah itu Al-Munqidh Minad Dalal, artinya penyelamat dari kesesatan. Jadi secerdas-cerdas orang, bingung pikiran, nyepi dia. Kemudian dapat ilham, maka keluarlah buku. Sampai sekarang dipakai referensinya. Itu ilham. Di luar Nabi. Nah, sampai-sampai kenapa dia begitu? Karena krisis spiritual dalam hidupnya. Antum merasa nggak pernah krisis spiritualnya? Seperti yang duduk, wah enak dengan Andong nih, ngobrol aja sama Akang. Krisis spiritual kita naik sendiri katanya. Waduh, ini kacau nih. Jadi nggak perlu ngaji di atas aja. Pas disuruh ngaji ke bawah, ada aja alasan. Itu krisis spiritual ajahlun namanya. Ajahlun. Banyak orang krisis spiritual tuh. Ya. Banyak. Seharusnya dia mendekat kepada orang mulia, jangan dulu beriktikaf. Faktor krisis spiritual itu banyak sebabnya ya. Karena anak, karena beda karakter istri, karena takut bini. Kemana ngajinya? Bingung Andong. Kira-kira gitu. Ayah, ngadu pula sama gurunya, kan bingung jadinya tuh. Padahal dia krisis spiritual. Ngablak aja ngajinya ya Pak ya. Nggak apa-apa ya. Ya supaya tahu sasarannya gitu. Kenapa Andong ngaji ilham? Kenapa dimimpi dulu gitu. Jadi itu yang didapatkan ilham di luar Nabi kepada Imam Al-Ghazali contohnya. Sampai-sampai karena dia krisis spiritual, setelah merenung, mencari pemahaman yang lebih dalam, dia akhirnya lari dari kehidupan. Ya, betul kan? Seolah-olah itikaflah bertapa kayak Nabi itu, ya. Maka dia mendapatkan pengalaman spiritual, kemudian menulis pengalamannya melalui bukunya yang dikenal Al-Munqidh Minad Dalal. Baru setelah itu Ihya Ulumuddin sebetulnya. Artinya penyelamat dari kesesatan. Nah, itu adalah salah satu karya penting dalam literatur Islam yang udah lama masih dijadikan referensi sama orang sekarang. Nah, walaupun tidak ada ayat Al-Quran yang secara khusus mendukung ilham seperti tadi, kecuali kepada Nabi Wahyu. Ya. Jadi kisah Al-Ghazali ini menjadi inspirasi setelah jadi buku, banyak orang mencari pemahaman lebih dalam tentang agamanya. Jadi sebetulnya kesalahan kita ya, bukan manyene mengikuti buku itu. Pengalaman beliau itu gimana mendapatkan, menciptakan buku itu yang paling penting. Sampai enggak? Jadi kalau antum ingin bisa bedah secara goib, antum jangan mengikuti pola Andung. Pengalaman kehidupan Andung sampai titik itu gimana? Itu pengalaman spiritual. Kira-kira baik. Biasanya akhlak tuh. Akhlak tuh. Begitu beruntungnya kita kalau kita mempunyai guru ya. Jadi sasaran kita mengaji itu paham. Karena masing-masing orang musimnya beda, caranya beda kan. Jalannya beda. Kodratnya beda. Penting untuk diingat bahwa ilham dalam ajaran Islam harus selalu sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang sahih seperti yang didapat dalam Al-Quran dan hadis. Ini mengingatkan lagi,
Karena ilham itu sering dijadikan klinik, nggak ada dasarnya gitu ya. Selain itu ilham individu tidak dianggap sebagai tambahan kepada wahyu, apalagi sebagai hukum. Ya. Tidak. Terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ya, itu putus. Wahyu tidak bisa ada tambahan. Ya. Karenanya kita menjadi tahu perbedaan antara ilham dan wahyu. Sebenarnya udah tahu. Kalau wahyu udah habis. Ya, ilham sampai ke kiamat. Antum masih ada potensi untuk menerima ilham. Bahkan tidak disadari antum hari tadi aja menerima ilham. Nah, itu kasih sayang Allah. Ya. Nah, sekarang antum bahas sedikit ya. Perkara wahyu dulu. Perbedaannya dengan ilham ya. Sumber wahyu. Wahyu adalah pengungkapan kalam ilahi. Yang diberikan langsung oleh Allah kepada khusus Nabi dan Rasul. Itu makna sebenarnya wahyu. Pengungkapan kalam ilahi yang diberikan khusus kepada Nabi dan Rasul. Sebagai pedoman dan hukum bagi umat manusia yang beragama Islam. Sebetulnya tidak beragama Islam saja. Ya. Rahmatan lil alamin kalau di Nabi. Wahyu terutama diterima oleh para Nabi dan Rasul merupakan bagian dari pesan-pesan ilahi yang tertulis langsung ditulis oleh sahabat yang disebut Quran. Dasarnya wahyu. Sedangkan yang namanya ilham, gantian kira-kira apa definisinya? Ilham adalah pengertian inspirasi atau pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada individu secara umum. Bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk pemikiran yang tiba-tiba, perasaan yang tiba-tiba, atau pengertian mendalam, dan biasanya tidak memiliki status. Tidak memiliki status yang sama dengan wahyu yang diterima oleh para nabi. Itu ilham. Penerima wahyu khusus diberikan para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Tadi sudah disebut dalam rangka tugas kenabian. Jadi yang namanya ilham dapat diterima oleh siapa saja, tidak hanya oleh nabi atau rasul saja, termasuk umatnya. Juga bisa diberikan individu manusia, bahkan termasuk juga kepada binatang. Apa binatang apa yang diberikan ilham oleh Allah? Ada di Quran. Lebah? Jadi binatangnya dikasih ilham. Jadi kalau manusia degil juga dikasih ilham. Ilham apa? Bisa untuk nasihat, keselamatan. Ilham itu perangkatnya ngimpi. Apa? Ngimpi. Kalau orang sudah peka, maka ilham itu langsung kepada hati. Dalam ilmu tasawuf, ilham itu jatuhnya tidak melalui mimpi, tapi langsung kepada hati. Itu perbedaannya. Jadi yang namanya ilham itu bisa diterima oleh siapa saja. Yang namanya manusia, binatang aja terima ilham. Isinya termasuk pemahaman agama, keputusan pribadi, inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ke agama aja. Sedangkan isi dan tujuan wahyu memiliki isi yang jelas dan tujuan tertentu dalam agama yang sifatnya universal.
petunjuk moral, hukum ajaran, perintah Allah kepada manusia, larangan. Karenanya wahyu diturunkan ditujukan untuk membimbing umat manusia, memperjelas jalan-jalan yang benar. Wahyu universal. Kalau ilham individu. Ya. Sedangkan yang namanya ilham, ini perbedaan adalah wahyu yang ilham dulu. Ya. Sedangkan yang namanya ilham tidak selalu memiliki isi yang berisi hukum atau petunjuk agama aja. Tidak. Bisa pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan inspirasi. Bisa kepada seni, ilmu pengetahuan, kehidupan sehari-hari. Juga ilham. Jadi nggak mutlak ke agama aja. Arti kata seringkali lebih personal dan tidak selalu memiliki tujuan untuk menjadi pedoman umat secara banyak, secara luas. Lebih cenderung kepada individu, itu ilham bedanya. Jadi penting, ulang lagi, untuk dicatat bahwa wahyu dalam Islam memiliki status yang sangat tinggi. Otomatis. Karena itu jadi sumber utama ajaran agama. Sedangkan ilham adalah pengalaman individu yang tidak selalu memiliki tingkatan kepentingan yang sama dalam konteks agama. Karena wahyu ditulis dalam Al-Quran. Sementara ilham tidak memiliki dokumen tertulis yang bersifat universal. Namun ilham sendiri berasal dari bahasa Arab. Tetap dari bahasa Arab, maknanya nama ilham sendiri adalah inspirasi atau sebuah isyarat yang baik. Jadi inspirasi isyarat yang baik itu dari Allah, namanya ilham. Jadi kalau inspirasi isyarat tidak baik namanya bukan ilham. Bukan. Karena bukan dari tidak baik. Kira-kira namanya apa, Pak? Istidraj. Tuh. Jadi lawan ilham adalah istidraj. Duduk. Nah, makanya ini untuk anak UIN. Nung tes. Tapi anggap aja belum tahu tadi gitu. Lawan kata ilham apa? Pasti bingung Pak tadi tuh. Pasti bingung. Padahal lawan kata ilham adalah istidraj. Jadi kalau antum dapat istidraj, khawatir dalam suatu keputusan, antum harus bertapa, nafi isbat, puasa. Maka mengalahkan khawatir istidraj tadi. Itu amalannya. Dan sebenarnya itu ada tuntunannya. Betul kan? Pas antum ragu, katrat, istiqoroh, nunggu mimpi. Nggak ada sangkut pautannya dengan mimpi. Ya. Ada kaitannya dengan kaji kemarin? Ada kan? Nah. Jadi tolong dicatat bahwa wahyu dalam Islam memiliki status yang sangat tinggi dan ilham individu yang tidak memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan wahyu. Nah, karenanya itu wahyu menjadi tertulis secara universal yang disebut Quran, kitab suci. Sedangkan ilham tidak memiliki dokumen khusus. Ada dokumen, itu pun individu. Ada di Al-Ghazali karena dia menuliskannya gitu ya. Nah, sekarang dong tantang untuk S2 UIN. Nggak boleh pakai referensi. Tulis buku dari ilham. Kalau pakai referensi awas, ketahuan mano. Bawa kemari, langsung tesisnya dong naikkan S3. Nggak perlu ujian. Gimana? Syaratnya gimana? Itikaf di gunung, tak, ya. Menyepi. Karena antum kan belum ada amanah. Kalau Nabi mempraktekannya dulu, kenapa kita nggak boleh mempraktekannya? Banyak ulama. Di rumah ada tempat khalwat nggak? Nah, itulah spesifikasi yang disebut ajaran tarekat. Insya Allah dapat ilham.
Kenapa? Karena ada penuntunnya. Kalau antum nggak ada penuntunnya, kata hukum ilmu tarekat tasawuf, penuntunnya adalah setan. Nah, antum misalnya, doang ambo ingin mendapatkan ilham untuk membacakan buku karena awak ingin S3, karena harus melalui ilham, nggak boleh melalui referensi. Itikaf. Berapa hari? 40 hari nggak makan, nggak minum, pindah alam. Harus ada guru, iya kan? Harus ada guru. Intinya gini, sebetulnya antum belajar loh. Iya, gini. Pas antum itikaf, antum menolkan keadaan. Tahu nggak? Kalau sudah nol keadaan, maka si guru akan memberi satu kalimat. Tapi sifat kalimat itu mujmal. Bisa panjang, bisa pendek. Itulah spiritual. Bismillah. Nanti antum bisa menciptakan buku ratusan jilid dari bismillah. Itu terjadi kepada Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin belajarnya apa coba? Gendong orang aja Pak. Gendong Syekh Abdul Rauf. Nggak pernah suruh ngaji, diusir tuh. Pas sudah suruh itikaf diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Bisa menciptakan 1000 surau. Itu hebatnya kalau ilham sudah terterap. Jadi hati-hati. Kebersihan hati untuk kita mencapai kecerdasan akan membantu intelektual kita. Duduk. Itu ada di Quran. Sekarang kita takutkan apa dalam hidup? Bukan akhlak moral. Kalau kita nggak ngapalin nih. Misalnya ilmu fikih nggak diapalin nih fikih itu nih. Saya ujian, aduh pasti nggak lulus. Padahal yang ditakutkan bukan itu. Kalau antum orang spiritual yang ditakutkan apa? Saya tadi pacaran, ngemek pacar saya ya. Pas ujian nih kacau juga. Blank tuh. Alatnya. Bukan hafalannya. Paham nggak? Orang sekarang itu takut karena nggak ngapal kan? Sebetulnya yang takut itu adalah moral. Kalau moral nggak benar, maka hasilnya juga nggak benar. Nah, antum ingin mendapatkan sesuatu kerja yang bagus. Kalau disuruh mandung di sini apa? Bukan cari kolega, bukan cemas tidak keterima, robah alaknya. Betul kan? Insya Allah. Jadi nggak taklid. Wah udah tenang lah gue. Nah, nggak perlu nanya lagi. Nanti 3 hari lagi datang. Nah, pasti 3 hari nanti kan datang orang itu. Maka antum sudah menuhankan guru. Begitu juga Rizki. Gini. Makbul sesuatu itu ada waktu. Waktu anu nggak bisa ngitung. Ya, ada waktu. Jadi tolong kalau antum punya sesuatu, isi waktunya terus dengan kebaikan. Jangan langsung didektum. Kalau kata guru 3 hari datang akan menemuinya. Itu terkait dengan waktu antum mengamati, itu enggak? Dengan waktu tadi. Sampai ini kalah sama istri, padahal ada sesuatu. Kalah sama capek. Ini bukan promosi adung mesti rame, capek nunggu lu banyak jemaah. Datanglah. Ya. Ketangkep nggak kira-kira maksud kaji ini? Doa makbul itu ada waktunya. Nggak ada yang tahu. Ikuti waktu itu dengan kebaikan. Ya. Makanya ditutup. Malam apa kalau di terakhir 10 hari Ramadan? Malam apa tuh? Kalau dikasih tahu kan itu aja dia apa? Iya kan? Nah. Jadi 10 hari diikutin tuh. Ada batasannya. Ini nanya nih, pengen kerja. Waktu setar nanya itu ikutin terus.
Pas ada waktunya nanti dipanding. Ada waktunya nih. Nah, insya Allah makbul. Jadi prediksi spiritual kita dalam berkehendak sering mendikte. Oh, kata guru, baru datang 3 hari. Kira-kira ketangkap maksudnya. Rasain nih. Minum kopi dulu. Nah, ini nggak promosi. Rasain. Ini udah jelas. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini bukan pendapat, ada benarnya nih. Ilham itu diambil dari rangkaian huruf Arab la ha mim. La ha mim. Ya, ada yang tahu maknanya? Artinya tercurahkan dalam hati menjadi tentram, petunjuk dari Allah. Berarti ajak. Menurut ilmu tasawuf, lahamim itu pengetahuan dari Tuhan yang meresap langsung ke hati, tidak melalui akal. Maka sifatnya mendadak. Tahu-tahu aja. Nah, kalau kita nggak ngapal, dapat ilham, wah, pas, katanya. Langsung aja kotret. Betul kan? Ada yang kayak gitu. Jadi pengetahuan yang berasal dari Allah yang diterima oleh seorang dalam hati langsung. Ilham juga bisa diartikan sebagai petunjuk Tuhan yang muncul di hati. Ilham juga disebut sebagai intuisi atau inspirasi. Ilham memiliki beberapa perbedaan dengan wahyu. Ya, jelas. Ilham bisa diterima oleh siapa saja yang dikehendaki Allah. Sedangkan wahyu hanya diterima oleh Nabi dan Rasul. Ini tegasnya ya. Ilham bisa diterima sebelum dan sesudah pintu kenabian tertutup. Ilham bisa diterima sebelum dan sesudah pintu kenabian tertutup. Sedangkan wahyu hanya diterima saat pintu kenabian masih terbuka. Benar gak? Nah, itu kelebihannya dari ilham. Jadi sampai kiamat masih tetap terbuka. Ilham hanya untuk yang menerimanya, ya. Sedangkan wahyu umum diterima untuk sifatnya kemaslahatan umat banyak. Nah, itu perbedaannya. Pintu ilham selalu terbuka sepanjang masa, sedangkan pintu wahyu sudah tertutup sejak berakhirnya tugas kenabian. Poin perbedaannya udah dapat ya. Ya. Jadi ilham bisa berupa pemahaman mendalam tentang ajaran agama, inspirasi, seni, ilmu pengetahuan, atau kehidupan sehari-hari. Ilham seringkali lebih personal dan tidak selalu memiliki tujuan untuk menjadi pedoman umat manusia secara luas. Jadi banyak rajin membaca dan banyak mendatangi majelis ilmu itu akan memudahkan ilham datang. Itu poin-poinnya. Semua orang dapat melakukan penelitian. Ya. Banyak. Baik orang pintar maupun tidak pintar. Bisa melakukan penelitian. Ada orang nggak sekolah bisa melakukan penelitian. Berarti ada kecerdasan yang tersembunyi dari pikiran. Ilham. Sebab Allah menyediakan perangkat untuk semua makhluknya. Kecerdasan hati. Begitu pula agama Islam mudah untuk dipahami. Karena kita punya perangkat memahaminya bukan melalui hukum akal aja. Sekalipun antum tidak pintar. Jadi kalau ada menganggap agama Islam itu susah, harus hafal ngaji ini. Salah. Menjadi susah segalanya itu karena akhlak moral.
Orang dewasa yang pintar sama saja dengan anak kecil. Sebab dalam filosof yang sifatnya kebenaran, terdapat pepatah yang berbunyi, kebenaran lebih jelas daripada matahari di siang hari. Kebenaran itu lebih jelas dari matahari di siang hari. Setuju nggak nih? Sehingga dengan mudah mensifati Allah sebagai zat yang begitu jelas. Alam raya ini maujud. Andung mudahkan dulu ya supaya ilham naik. Alam raya ini maujud. Tahu maujud? Maujud tahu nggak? Maujud itu ada. Ada di mana-mana. Sesuatu yang ada itu, gimana hukumnya? Halo. Sesuatu yang maujud itu hukumnya gimana? Diciptakan. Bener nggak? Jadi antum ada nggak? Kelihatan. Iwan ada nggak? Ada. Pak Al ada? Ada. Wujud kan? Berarti kalau wujud ada yang menciptakan. Berarti memahami Allah susah atau gampang? Ini akidah. Jelas. Alam raya ini maujud. Itu mainan ilham tuh. Maujud itu ada di mana-mana. Sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang maha ada. Alam raya terlanjur maujud. Maka Allah pasti akidah. Wujud. Bener gitu. Buktinya di Allah wujud. Maha lahir, maha batin. Jadi ketertutupan mewujud Allah itu apa? Akhlak, moral. Halo. Ini kaji udah kemana-mana nih. Itu mainan al-ilham. Allah telah ada sebelum adanya alam raya dan isinya. Naikin lagi. Benar nggak? Ada yang nolak nggak? Enggak. Sebab Allah lah yang menciptakan. Akan menjadi aneh antum jika terdapat makhluknya yang merasa dirinya sebagai Tuhan. Padahal ia ada setelah adanya langit dan bumi seisinya. Contohnya Firaun. Nah, merasa dirinya Tuhan, padahal dia mati jadi tontonan. Ayo, Firaun mati jadi tontonan. Ketika debat dengan Nabi Musa, ini perkara ilham ya, Anung jelaskan dulu secara mujmal. Ditanya oleh Firaun, di mana Tuhanmu? Nabi Musa enggak lulusan S3, enggak lulusan UIN, Imam Bonjol, enggak. Tapi dia punya ilham. Ya. Ditanya oleh Firaun, di mana Robmu? Nabi Musa menjawab, Tuhanku adalah Tuhan pemilik bumi dan langit seisinya. Ilham 1. Ada di Quran tuh. Benar kan? Firaun dengan jawaban ilham 1 masih ngeles. Masih ngeles enggak? Masih ngejidal. Masih. Aku setiap keliling dunia, semua orang menyembahku. Kata Firaun. Lalu Firaun meminta bawahannya mendirikan piramid. Agar dapat melihat Tuhannya Musa. Itu sejarah piramid. Agar dapat melihat Tuhan Musa. Kenapa? Karena jawaban dari Nabi Musa, Tuhanku adalah Tuhan pemilik bumi dan langit seisinya. Maka buat piramid. Akhirnya Nabi Musa al-Hirah. Tahu al-Hirah? Bingung.
Bingung dia, gimana kalau dia tidak melihat Tuhan? Pas sudah ada piramid. Ayo. Maka dengan kecerdasannya dimasukkan wahyu melalui hati itu. Jadi wahyu. Tuh. Jadi jangan terlalu cemas deh. Hidup tuh. Nanti yang masuk setan. Gagal nih. Ah, setan masuk. Ada Tuhan kita. Tahu nggak efek kita sering gagal? Allah berdasarkan prasangka hambanya. Iman. Kenapa saya nggak dapat istri? Umur udah tinggi. Ayo. Nah, itu kaitannya. Aduh, ngaji nggak enak bener ngopi lah dulu. Kenapa? Karena antum menggunakan prasangka antum. Bener nggak? Ini kan bisa dibawakan ke kehidupan sehari-hari. Mau nagih, jangan-jangan nggak ada orang yang nggak punya duit. Nggak bisa begitu. Wah, ngaji Mak Andung, pede bener. Deketin Tuhan. Tunggu ilham. Gitulah. Ya. Jadi bingung tuh Nabi Musa nih, Nabi nih. Apalagi kita ya, Nabi juga bingung. Gimana kalau dia tidak melihat Tuhan? Gawat nih saya nih. Maka timbul wahyu melalui ilham wahyu, Nabi Musa menjawab. Ada di Quran tuh. Halo? Apa jawabannya? Tuhanku adalah yang menuhani buyutmu, karuhunmu, nenek moyangmu. Itu jawabannya. Nggak terpikir sama orang sekarang. Ini terkait pribadi Firaun loh. Yang nggak berani ngomong Tuhan. Tuhanmu termasuk nenekmu, bapakmu, kakekmu, buyutmu. Firaun pasti menghormati bapaknya nggak? Ya. Itulah ilham yang menjadi wahyu. Seketika Firaun tidak bisa menjawab. Karena ia memiliki orang tua, kakek, ibu. Benar kan? Iya kan? Berarti orang tua, buyutnya, kakeknya, karunnya ada Tuhannya Musa. Benar kan? Kalau dia mengaku Tuhan, bingung dia kak? Lah gua ada dia karena orang tua gua. Gua ngaku Tuhan, bingung gak? Nah, maka diam dia. Makanya hati-hati. Kalau antum menjelekkan orang tua, antum bisa dipancung sama orang. Hati-hati, jangan hina orang tua. Ya, dan secara spiritual itu juga berbahaya. Bela ibumu, bela orang tuamu. Walaupun orang tuamu itu apa? Tidak soleh. Sampai akan sial hidup antum. Itu prinsip agama ngajarin gitu. Berbaktilah. Perkara moral tidak soleh itu individu. Tapi kita tanpa orang tua nggak adil, nggak lahir. Firaun jadi Tuhan, dia dilahirkan sama orang tuanya, berarti Tuhannya harus tunduk sama Firaun, kan nggak mungkin. Benar kan? Itu jawaban dari Allah. Keren nggak? Itu mukjizat. Itu ilham. Akhirnya saat itu juga pengikut-pengikut Firaun banyak yang beriman mengikuti Nabi Musa. Hanya perkataan itu. Karenanya untuk mengenali Allah sangat mudah. Ini makrifat. Sangat mudah. Sebab Allah memiliki sisi mudah dikenali. Termasuk dari cabang ilmu yang antum tekuni. Ilmu komputer bisa menggunakan mengenalin Allah. Ilmu geografi bisa menggunakan untuk mengenal Allah. Ahli nahwu
mengenali Allah dengan ilmu nahwunya. Gampang Allah dikenali. Jadi kalau ada orang susah mengenal Allah, bingung dong. Perangkat ilmu seperti teropong dapat melihat bulan secara jelas. Begitu pula ketika melihat gunung dari jauh akan terlihat indah, elok. Namun ketika didekati, maka di sana terdapat jurang, pohon, bebatuan, dan sebagainya. Hal tersebut termasuk ilmu falak yang membutuhkan perhitungan, analisanya. Karenanya menjadi penting bagi setiap orang memahami ilmu falak. Di mana sesuatu yang belum ada atau belum ditemukan menjadi ada. Karena ditemukan. Menjadi ada karena ditemukan. Ilmu falak telah ada sebelum adanya teknologi. Belum ada teknologi, udah ada ilmu falak. Sebab sejak dulu ilmu sains berada di atas teknologi. Karena itu keyakinan kita di pesantren, orang yang mendalami spiritual, adanya di pesantren, mondok. Teknologi itu hanya menyumbang tidak sampai 30%, bro. Jangan bangga. Jadi orang bisa menemukan pesawat, gampang. Orang pesantren bisa nemuin. Gimana? Karena melempar batu, kalau masih ada tekanan, berarti itu tidak akan jatuh. Benar kan? Padahal batu tidak ada mesinnya. Ayo. Maka dihitung tuh kecepatan turunnya batu. Sehingga sesuatu itu tidak jatuh, mesti kecepatan berapa? Dihitung tuh. Maka dari sains dulu lalu dihitung berapa kecepatan biar tidak jatuh. Itu dalilnya. Itu ada pemikiran orang yang sering merenung. Mengamati. Ilmu makin hari makin dikaji. Kalau kita menyatukan ilmu Tuhan, perkara ilham, perkara spiritual, ketajaman spiritual terkait akhlak, keren dan atom. Benar. Karenanya mimpi dengan kehidupan nyata memiliki otoritatif yang lebih di mimpi. Logikanya ketika seseorang melihat sesuatu secara langsung, maka didasari oleh rasa suka atau tidak suka. Kalau antum melihat langsung, dasarnya rasa suka dan tidak suka. Benar kan? Butuh atau tidak butuh. Betul kan? Nah, semisal keputusan bertemu dokter adalah antum ingin ketemu dokter. Keputusannya adalah apa, Pak? Dorongan dari rasa butuh untuk berobat. Dengan harapan supaya bisa sembuh melalui dokter itu. Ya. Ya. Karena kepentingan, maka melihat itu tidak pernah jujur orang zaman sekarang. Melihat dengan ini zaman sekarang tidak pernah jujur kecuali mata batin. Aduh, nggak enak nih ngaji nih. Rata-rata kebodohan manusia sebenarnya terletak dalam penglihatan. Karenanya manusia hakikatnya itu tidur, bro. Ada di Quran. Antum ini tidur. Antum bangun ngaji ini ngimpi. Nggak percaya matilah dulu. Baru setelah meninggal bangun. Quran tuh, bener nggak? Tapi tidurnya itu menentukan nanti waktu antum bangun. Kenapa jadi cemas bener sih? Lu, ketika manusia hidup di dunia beranggapan bahwa uang jabatan penting, benar. Ini bukan nggak penting ya, tapi sering prioritasnya sangat penting. Padahal ketika bangun setelah meninggal sadar. Ternyata apa? Sujud, sholat, doa, itu yang penting.
Kenangan bertemu Allah terbaik adalah apa sih? Sujud. Karena anggapan yang di dunia itu penting, padahal sebenarnya tidak penting. Benar ini. Sedangkan yang sepele seperti sholat lah, super penting. Antum punya kehendak, ingin selesai, ingin ada amanah, ingin bisa berzakat, ingin bisa istri, ingin menikmati amanah, ingin kan? Tapi sepele sholat. No. Logikanya gitu. Jadi kalau antum ada kepentingan sesuatu kehendak, dasarnya apa? Bukan doanya, bukan kliniknya. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Jangan anggap sepele. Ilham gak akan naik. Kok marah-marah andong ya? Enggak. Itikot kecerdasan kita harus jelas. Karena loncatan kita sudah di atas mimpi. Sepele, sholatlah. Itu yang super penting di kehidupan sekarang. Sadar itu nunggu ketika di akhirat. Nah, jadilah ikhwan syukur sadar sebelum sampai di akhirat. Ketangkep? Dong minta. Jadilah jemaah andung wabil khusus di sini syukur sadar sebelum sampai di akhirat. Sangat penting itu adalah sujud sholat. Ya. Nah, itu sebabnya mimpi sangat penting. Karena antum sekarang mimpi. Mimpi sangat penting, sebab ketika mimpi semua sistem syaraf berhenti. Berhenti nggak? Kemarin kan? Nah, dan tidak memiliki nafsu. Yang mengendalikan hanya Allah. Disinilah ilham akan menjadi petunjuk. Seperti mimpinya Fir'aun. Kerajaannya akan dibakar oleh seorang laki-laki dari Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pesan kepada setiap ahli, baik ahli kesehatan, ahli teknik, ahli komputer, ahli matematik, dan lain sebagainya, agar menjelaskan ilmunya, tolong jadi mudah. Mengamalkannya jadi mudah. Jangan mengandalkan asbab. Supaya naik spiritual ilham, kehendak antum jadi mudah. Taharakan hati antum, naikkan ilham antum, pahami konsep keislaman, cari pengalaman spiritual. Gak perlu nanya ke sini. Manusia itu diciptakan sudah memiliki pengetahuan. Percaya? Nggak ada yang bodoh. Sudah memiliki kepekaan. Dia punya nurani yang mendorong dirinya menjadi paham akan sesuatu yang harus dia pahami. Seperti melawan penjajah. Zaman dulu, masyarakat mayoritas yang melawan penjajah tidak terpelajar. Bukan mahasiswa. SD aja nggak lulus. Anak pesantren. Tapi berhasil mengusir penjajah. Ini semua karena ilham yang terrealisasikan. Sepakat? Sepakat kan nih? Karena itu, andong naikkan dikit lagi sebelum tutup kaji. Masuk ke bab 2 ya.